Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terasa minggu hari ini, minggu pertama kita menginjakan di bulan Mei. Sungguh sangat luar biasa penyertaan Tuhan. Di balik kita ibadah di rumah, tapi tetap Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu menolong kita. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami boleh bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Bahkan juga Tuhan, di tengah-tengah wabah pandemi corona ini Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberkati kami. Bukti kami masih ada sampai dengan detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Dan terlebih lagi untuk pagi hari ini, kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami semuanya Tuhan. Berkati kami semuanya Bapa, supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari surat Paulus kepada Timotius yang kedua, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Firman Tuhan berkata, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan yang kita ambil hari ini dengan tema, mari kita bergantung sepenuhnya dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab dengan jelas menerangkan akan keadaan zaman ini. Semua akan diperhadapkan dengan zaman yang semakin sukar. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari akan datang masa yang sukar. Pernyataan ini tidak boleh kita anggap remeh. Dalam bahasa aslinya berkata kalepos, yang artinya suatu kondisi di mana tidak satu orang pun yang dapat bertahan hidup jika ia tidak sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan.
maka kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kita waktu sekarang, Tuhan yang menyertai kita dimanapun kita berada, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menjaga kita. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena itulah harapan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi kebergantungan kepada Tuhan menjadi hal terpenting di zaman sekarang ini. Apalagi kalau kita mau sungguh mencermati kerentanan hidup manusia, kelemahan hidup manusia yang terletak pada yang pertama, tubuh atau fisik manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kita adalah manusia yang hina, kita adalah orang berdosa. Sebenarnya kita tidak layak di depan Tuhan, tapi karena keegoisan kita, karena kecondongan hati kita kepada dunia itu, sehingga itu yang membuat kita berjarak kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, ubahkan itu semuanya. Mari lebih sungguh-sungguh di depan Tuhan. Jangan hanya bibir mulutmu saja mengatakan aku cinta kepada Tuhan, tapi hatimu condong kepada orang lain, kepada hal-hal yang lain. Yang kedua, hidup di dunia menghadapi banyak bahaya yang mengancam setiap hari yang kita tidak ketahui. Sekarang banyak ancaman dalam dunia ini, tapi sadar atau tidak sadar, kita selalu disertai Tuhan. Tangan kita selalu dipegang oleh Tuhan. Supaya apa? Kecelakaan tidak menimpa kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang berikutnya, yang ketiga, ada kuasa gelap yang jahat berusaha menjerat manusia pada kegelapan abadi. Yaitu apa? Penyembahan berhala. Keterikatan kita kepada dunia ini. Ya, keterikatan kita kepada uang, keterikatan kita kepada berhala, semuanya lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita harus sadar untuk mau bergumul, menemukan apa maksud Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup zaman sekarang ini. Mari kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah tema yang saya berikan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, namun hidup bergantung yang seperti apa yang Tuhan kehendaki? Perkataan bergantung kepada Tuhan merupakan perkataan yang tidak asing, diucapkan dan didengar oleh kebanyakan orang-orang percaya saat ini. Namun seperti apa yang kita kehendaki? Tapi faktanya tidak banyak yang benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan hidup bergantung kepada Tuhan. Yang sebenarnya hidup bergantung kepada Tuhan. Banyak orang percaya pada saat ini, asal mereka berdoa, asal mereka membaca kebenaran firman Tuhan, menjadikan itu hal rutinitas, itu membuat mereka atau menyebut mereka bergantung kepada Tuhan. No, bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Ada juga yang memandang ketergantungan kepada Tuhan kalau seorang ada masalah yang sangat berat, agar dapat jalan keluar dari masalah itu karena satu kebutuhan jasmani. Hal itu juga berarti belum bisa diartikan sebagai kebergantungan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman Tuhan. Mereka mencari Tuhan hanya karena roti. Bisa kita lihat di Yohanes 6 ayat 26. Mereka mencari sesuatu yang tidak prinsip atau bukan karena kebutuhan utama, tapi karena kebodohan yang mereka lihat. Mereka melihat tanda. Mereka tidak melihat tanda, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Namun hal yang sama dilakukan oleh kebanyakan orang Kristen. Sekarang, hari ini yang pergi ke gereja bukan mencari Tuhan, tetapi mencari jalan keluar dari masalah mereka.
tidak tahu esensi datang ke rumah Tuhan itu apa. Bukan untuk menyelesaikan masalah kita, tapi untuk kita dekat kepada Tuhan, untuk kita lebih dekat dalam roh dan kebenaran Tuhan. Maka hasil yang kita dapat itu, maka segala masalah, segala pergumulan itu akan terselesaikan. Tapi fokusnya bukan jangan di masalah itu, tapi fokusnya mari kita mendekatkan diri di hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, merasakan segala hal yang baru dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu sebagai umat pilihan kita sudah semestinya semakin cerdas, karena sebenarnya bergantung sepenuhnya kepada Allah atau bergantung kepada Tuhan itu adalah pilihan mutlak. Pilihan mutlak. Tuhan itu lebih kepada sikap hati. Kalau kita melihat Matius 5 ayat 3, yang sepenuhnya mau hidup menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, tidak hanya ketika dalam duka atau masalah yang berat, tetapi juga di dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan senang. Dan juga sebenarnya letak kebergantungan yang benar itu tidak lagi tertuju pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi sebaliknya kebutuhan rohani. Maka segala sesuatu kalau kita dekat kepada Tuhan, berkat itu akan selalu ada dalam hidup kita. Bukan hanya berkat jasmani, tapi sukacita di dalam Tuhan, damai sejahtera di dalam Tuhan. Buat apa kalau kita banyak uang, tapi pikiran kita ke uang tersebut? Buat apa kita punya banyak harta, tapi pikiran kita ke harta tersebut? Kita tidak lagi hidup dengan Tuhan. Kita jauh dari hubungan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dirinya sendiri? Lukas pasal 9 ayat 25. Pernyataan ini berarti bahwa sepenuhnya kebutuhan jasmani bukan sesuatu yang bernilai kalau jiwanya binasa, yaitu terpisah dari hadirat Tuhan. Tapi kenyataannya hari ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang yang lebih takut pemenuhan kebutuhan jasmani terancam daripada keselamatan jiwanya yang terancam. Dan berkenan dengan hal ini Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Matius 10 ayat 28. Pernyataan Tuhan Yesus ini mengisyaratkan agar kita lebih memperdulikan keselamatan jiwa kita daripada pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu, marilah kita sadar sepenuhnya untuk mau memahami akan hidup pergantungan dengan sebenarnya kepada Tuhan. Karena hanya dengan demikian, maka kita akan memiliki sikap hati yang benar ketika mau bergantung hidup kepadanya. Karena memang dialah satu-satunya sumber kehidupan kita. Tidak hanya untuk dapat hidup di bumi, tetapi juga hidup kekal nanti dalam kerajaan surga. Dan biarlah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semakin cerdas pada saat ini untuk lebih memilih hidup bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada dunia, bukan bergantung kepada uang, bukan bergantung kepada hobi, bukan bergantung semua sama hartamu, tapi bergantunglah sama Tuhan.
lihat Ayub. Ayub, Alkitab mencatat hartanya sungguh sangat luar biasa banyaknya. Tapi satu ketika Allah mengizinkan semuanya itu lenyap, hilang semuanya. Tapi kita belajar dari Ayub, di mana kesetiaannya kepada Tuhan membuahkan hasil yang sungguh luar biasa. Banyak orang yang menertawainya, banyak orang yang mengatakannya, buat apa kau mengandalkan Tuhan dalam posisi saat ini? Tapi Ayub dengan pendiriannya, dia tetap teguh percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Maka segala sesuatu Tuhan berikan dia yang terbaik. Hartanya 2 kali lipat, berlipat-lipat kali ganda. Anak-anaknya, Alkitab mencatat anaknya yang paling cantik di seluruh dunia. Dan segala sesuatu Tuhan berikan kepadanya dengan hal yang baik. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di masa yang sukar ini, seperti di ayat yang pertama, di masa yang sukar ini, sukar artinya sudah sangat susah, ya, sangat-sangat susah. Tapi mari, di saat yang sukar ini, kita bergantung kepada Tuhan. Sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa lebih lagi kepada Tuhan. Kalau kita hanya 3 kali berdoa, mari kita 6 kali, mari kita 9 kali berdoa. Karena itu adalah waktunya Tuhan. Semakin banyak kita berdoa, semakin kita diberkati Tuhan. Percaya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Dan biarlah apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita renungkan bersama, ini boleh jadi berkat rema bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Bapa, yang selalu mengingatkan kami, yang selalu menegur kami, yang selalu memberkati kami tentunya. Dalam keadaan kami, dalam suka dan duka kami, Tuhan selalu menyayangi kami sebagai umat pilihan-Mu. Terima kasih untuk itu semuanya Tuhan. Bahkan kami boleh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Dan kami boleh belajar bagaimana kami harus hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ubah kami Bapa, jamah hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini boleh jadi rema tersendiri dalam hidup kami. Bahkan logos, firman yang hidup yang selalu menerangi langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.